Lin Qingxuan membawa Gustav ke sebuah tanah lapang. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, "Muridku, kau sudah menguasai beberapa hal dariku. Tapi tahukah kau, di mana letak kekuatan sejati dari jalur pengobatan?" Gustav mengeluarkan jarum peraknya dan berkata, "Guru, saat ini serangan terkuat yang bisa kuluncurkan dalam jalur pengobatan adalah dengan jarum perak ini. Aku percaya bahwa jarum perak adalah senjata paling kuat dalam teknik pengobatan." Lin Qingxuan menggelengkan kepalanya, lalu mengayunkan lengannya dengan ringan. Dalam sekejap, angin kencang berembus di seluruh makam reinkarnasi. Seolah-olah angin topan menyapu tempat itu. Tiba-tiba Lin Qingxuan mulai membentuk segel dengan jari-jarinya dan langkah kakinya menjadi sangat aneh. Setiap langkahnya mengandung makna mendalam. Setiap kali ujung kakinya menyentuh tanah, tanah itu langsung retak. Setelah 10 langkah, Lin Qingxuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Kekuatan dahsyat di sekelilingnya membuat ruang bergetar. Di tengah-tengah getaran ruang, tampak celah samar yang muncul di udara. Dan dari dalam celah itu ratusan jarum perak tiba-tiba muncul. Lin Qingxuan berkata, "Kekuatan sejati jalur pengobatan terletak pada Dao. Inti dari Dao adalah meminjam kekuatan. Meminjam kekuatan langit dan bumi. Meminjam kekuatan orang lain. Semakin kuat lawanmu, maka kau harus menjadi lebih kuat. Hari ini, aku akan mengajarkanmu makna tertinggi jalur pengobatan, yaitu menggunakan kekuatan para dewa." Ketika kata-kata itu diucapkan, Gustav bisa merasakan aura kuno menyelimuti seluruh makam reinkarnasi. Kekuatan tanah seolah-olah tersedot habis, dan energi spiritual di udara pun terkondensasi dengan gila-gilaan, berubah menjadi satu serangan dahsyat. Teknik ini benar-benar luar biasa. Pada saat teknik menggunakan kekuatan para dewa dilepaskan, langit di atas makam reinkarnasi seolah-olah berubah menjadi kiamat. Tanah di bawah Lin Qingxuan mulai retak dengan pola yang mengerikan. Seolah-olah ada seseorang yang menebaskan pedang satu demi satu dari langit dan ingin menghancurkan makam reinkarnasi. Debu membumbung tinggi dan kekuatan dahsyat melahap segalanya. Ratusan jarum perak meluncur ke arah Gustav. Dalam upaya untuk menahannya, Gustav langsung melepaskan kekuatan naga darah dan jimat jiwa asli miliknya. Dari dalam tubuh Gustav muncul bayangan naga darah yang diselimuti petir, menerjang ke depan dengan kekuatan penuh. Namun, meskipun sangat kuat, dalam menghadapi teknik menggunakan kekuatan para dewa dari Lin Qingxuan, serangan itu langsung lenyap seketika. Tubuh Gustav langsung terpental ke belakang tanpa peringatan. Dia bahkan memuntahkan darah segar. Siapa yang bisa menyangka bahwa satu serangan ini memiliki kekuatan yang begitu menghancurkan? Yang lebih penting, serangan ini hanyalah gelombang sisa dari kekuatan sebenarnya. Saat debu di udara perlahan mengendap, Gustav berusaha bangkit, namun dia melihat sebuah tangan terulur ke arahnya. Itu adalah Lin Qingxuan. Suara Lin Qingxuan terdengar, "Muridku, apakah kau bisa merasakan kekuatan sejati dari jalan pengobatan dewa?" Gustav mengangguk dan menghapus darah di sudut bibirnya. "Guru, serangan ini memang sangat kuat. Tetapi kekuatannya didasarkan pada tingkat kultivasimu. Aku belum tentu bisa menggunakannya." Lin Qingxuan mengusap janggutnya dan tersenyum. "Muridku, kau salah paham. Kalau kukatakan bahwa tadi aku hanya menggunakan kekuatan pada tingkat alam suci, apakah kau percaya? Kekuatan terbesar dari teknik menggunakan kekuatan para dewa adalah meminjam kekuatan. Semakin berbahaya situasi yang kau hadapi, semakin kuat musuh yang kau lawan, maka kekuatan jurus ini juga akan semakin besar. Kalau musuhmu hanya seorang ahli biasa di tingkat alam Raja Suci,
maka kau mungkin bahkan tidak bisa menggunakannya. Aku mengajarkanmu ini karena musuh yang akan kau hadapi cukup berbahaya." Lin Qingxuan berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada serius. "Sekarang, aku akan meningkatkan kekuatanku ke tingkat alam Void Return. Kau tidak boleh menggunakan kekuatan lain. Tidak pedangmu, tidak juga naga darahmu. Satu-satunya cara untuk menghadapiku adalah dengan teknik menggunakan kekuatan para dewa." Begitu kata-kata itu selesai, Lin Qingxuan mengulurkan satu jarinya dan mengirimkan aliran informasi ke benak Gustav. Meskipun sulit dipahami, Gustav masih bisa menangkap esensinya. Namun, sebelum Gustav sempat bereaksi, Lin Qingxuan sudah menyerang. Satu telapak tangan menghantam ke arahnya, membawa serta kekuatan langit dan bumi, seakan bisa menghancurkan segalanya. Kekuatan ini jelas sudah melewati tingkat alam Raja Suci, bahkan bisa mencapai tingkat alam Void Return. Saat telapak tangan itu hampir mengenainya, secara naluri Gustav ingin mencabut pedangnya, yaitu pedang pembunuh naga surgawi. Tetapi tiba-tiba kekuatan lawannya meningkat pesat dan langsung menghantam tubuhnya. Gustav terpental jauh, dia merasakan tulang-tulangnya seakan retak. Lin Qingxuan berkata, "Aku sudah mengatakan, kau tidak boleh menggunakan kekuatan lain. Kalau kau melanggarnya lagi, aku tidak akan menahan diri." Tubuh Gustav terus-menerus terpental dihantam lagi dan lagi. Selama ini dia terbiasa mengandalkan kekuatan naga darah dan jimat nyawa. Tetapi sekarang dia dipaksa bertarung hanya dengan teknik menggunakan kekuatan para dewa. Hal yang hampir mustahil baginya. Berkali-kali Gustav terluka bahkan hampir mati. Tetapi setiap kali pula Lin Qingxuan menyelamatkannya dan membuatnya merasakan semuanya lagi. Perlahan-lahan Gustav mulai memahami sedikit demi sedikit rahasia dari teknik menggunakan kekuatan para dewa. Semakin dia memahaminya, semakin dia menyadari betapa menakutkannya teknik ini. Seni pengobatan dewa ini seperti sesuatu yang tidak diizinkan oleh hukum surgawi. Seharusnya tidak ada di dunia ini, tetapi Lin Qingxuan berhasil menguasainya. Barulah sekarang Gustav mengerti mengapa dulu Lin Qingxuan sendirian bisa menekan begitu banyak sekte bela diri di Gunung Kunlun. Tanpa ragu, teknik menggunakan kekuatan para dewa adalah kuncinya. Sementara itu, di Gunung Kunlun, di dalam sekte Dao, gerbang besar sekte itu tertutup rapat. Tuan pembunuh dan yang lainnya tiba di pintu masuk, lalu membunyikan lonceng besar. Namun tidak ada satupun murid dari sekte Dao yang keluar untuk menyambut mereka. Tuan pembunuh mengerutkan alisnya. Ini sangat tidak wajar. Sekte Dao adalah salah satu sekte besar di Gunung Kunlun. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari lonceng ini? Apakah sekte Dao telah pindah ke tempat lain? Salah satu bawahan bertanya, "Tuan, apa yang terjadi? Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada sekte Dao?" Tuan pembunuh menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan gerbang. Dia meletakkan tangannya di pintu besar itu dan memejamkan matanya. Namun tiba-tiba kekuatan yang luar biasa terpancar dari gerbang dan menghantamnya. Tuan pembunuh langsung memuntahkan darah dan mundur lebih dari 10 langkah. Tiba-tiba terdengar suara berderit. Gerbang besar itu perlahan terbuka. Seorang lelaki tua berjalan keluar. Dia adalah salah satu tetua dari sekte Dao. Tetua sekte Dao melirik orang-orang di hadapannya dengan ekspresi penuh kewaspadaan. "Siapa kalian? Sekte Dao sedang menutup sekte selama 10 hari. Tidak peduli ada urusan apa, kembalilah setelah 10 hari. Tuan pembunuh tidak berani bersikap arogan. Dia melangkah maju dan memberi hormat. "Senior, aku berasal dari zona pembantaian dan memiliki urusan penting yang ingin kudiskusikan dengan Tuan Sekte Dao." Mendengar nama zona pembantaian, mata tetua Sekte Dao sedikit menyipit. Tuan Sekte sedang dalam pengasingan tertutup.
Kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, katakan saja padaku." Tuan pembunuh mengangguk, lalu mengucapkan dua kata, "Aldren Ye." Mata tetua Sekte Dao langsung memancarkan niat membunuh. "Siapa sebenarnya kau?" Kalau tuan pembunuh menunjukkan sedikit saja gelagat berupa gelagat mencurigakan, dia akan segera membunuhnya tanpa ampun. Tuan pembunuh buru-buru menjelaskan, "Tetua, terus terang saja, aku adalah tuan pembunuh, pemimpin di zona pembantaian. Aku menguasai wilayah itu, tetapi tiba-tiba Aldren Ye muncul, menghancurkan fondasiku dan membunuh bawahanku. Sekarang aku telah mengumpulkan beberapa informasi penting. Aku percaya bahwa musuh dari musuhku adalah sekutuku. Maka aku datang untuk mencari Sekte Dao sebagai sekutu." Sambil berbicara, dia mengeluarkan batu giok identitasnya. Tetua Sekte Dao memverifikasi keasliannya, lalu berkata dengan suara dingin, "Baiklah, ikuti aku." Tidak lama kemudian, tuan pembunuh dibawa ke sebuah aula besar. Di dalam aula, hanya ada seorang lelaki tua berjubah hitam. Dia adalah Tuan Sekte Dao. Namun saat ini Tuan Sekte Dao tampak terluka parah akibat serangan balik dari sihir kuno yang telah dihancurkan oleh Gustav. Tetua Sekte Dao berkata, "Tuan Sekte, orang ini datang membawa informasi tentang Aldren Ye. Dia berasal dari zona pembantaian." Setelah berkata demikian, Tetua Sekte Dao dan yang lainnya meninggalkan ruangan, menyisakan hanya Tuan Pembunuh dan Tuan Sekte Dao. Saat Tuan Pembunuh mengangkat kepalanya dan melihat Tuan Sekte Dao, ekspresinya langsung berubah tegang. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa penguasa besar seperti Tuan Sekte Dao ternyata terluka. Dan melihat kondisi luka ini, sepertinya baru terjadi beberapa waktu lalu. Suara tua yang dingin bergema di aula. "Katakan, aku ingin tahu segalanya tentang Aldren Ye di zona pembantaian. Kalau kau menyembunyikan sedikit pun informasi, aku sendiri yang akan menindasmu. Dan soal menjadi sekutu, kau belum layak." Tuan Pembunuh terkejut dan merasa sedikit tertekan. Namun, menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka, dia tidak berani menutupi apapun. Dia pun menceritakan semua yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk fenomena aneh di sebuah gua dan kehancuran pasukannya. Tuan Sekte Dao tampaknya menangkap sesuatu dari penjelasan itu. Semua keraguannya akhirnya terpecahkan. Tiba-tiba dia berdiri, melangkah maju secepat kilat dan mencengkram leher Tuan Pembunuh. Energi yang mengamuk berputar liar di sekelilingnya. Dia berkata, "Kau yakin tidak salah? Beberapa jam yang lalu, ada seseorang di dekat Aldren Ye yang menerobos ke tingkat alam Raja Void? Apakah itu pasti?" Tuan Pembunuh sama sekali tidak mengerti kenapa Tuan Sekte Dao begitu bereaksi berlebihan. Tetapi dia hanya bisa menjawab dengan jujur, "Aku yakin, Tuan. Satu-satunya petunjuk yang kami miliki sekarang adalah Duan Huaiyan dari Sekte Gerbang Dewa Medis. Aldren Ye menyelamatkan orang itu. Pasti ada alasannya. Kalau kita menemukan Duan Huaiyan, kita bisa menemukan Aldren Ye dan ahli itu." Namun setelah dia selesai berbicara, tubuhnya sudah langsung dilempar keluar dengan kejam oleh Tuan Sekte Dao. Saat ini Tuan Sekte Dao benar-benar dipenuhi oleh amarah yang tak terbendung. Niat membunuhnya melonjak tinggi. Matanya memerah. Dia mengepal tinjunya erat-erat dan berkata dengan suara dingin, "Ahli alam Raja Void itu adalah Duan Huaiyan. Luka yang aku derita ini adalah ulah dua binatang itu." Tuan Pembunuh benar-benar tercengang. "Apa? Tuan, apakah kau yakin tidak salah? Kekuatan Duan Huaiyan." Tiba-tiba tubuh Tuan Pembunuh terlempar beberapa langkah ke belakang. Ketika dia melihat mata dingin Tuan Sekte Dao, dia benar-benar gemetar ketakutan. Semua ini ternyata benar. Duan Huaiyan
telah memulihkan kekuatannya. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba Tuan Sekte Dao berbicara. Tadi kau bilang kau datang untuk mencari sekutu, bukan? Tuan pembunuh merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tetap menjawab, benar Tuan. Tuan Sekte Dao melangkah mendekat dengan tangan di belakang punggungnya. Bagus. Menjadi sekutu dengan Sekte Dao itu mudah. Kau hanya perlu bekerja untukku. Kalau kau cukup setia, maka Aldren Ye dan Duan Huaiyan pasti akan mati. Aku ingin bertanya padamu, tanpa mempertimbangkan Aldren Ye. Kalau kau bertarung melawan Duan Huaiyan yang sekarang, seberapa besar peluangmu untuk menang? Tuan pembunuh ragu selama beberapa detik sebelum menjawab. 70%. Bagaimanapun dulu Duan Huaiyan adalah sosok yang luar biasa dalam dunia seni bela diri. Meskipun sudah puluhan tahun tidak berlatih, dia tetap tidak bisa diremehkan. Tuan Sekte Dao berkata dengan suara dingin, 70% tidak cukup. Aku ingin 100%. Tuan pembunuh akhirnya mengungkapkan kekhawatirannya. Tuan, bahkan kalau aku bisa mengalahkan Duan Huaiyan, lalu bagaimana dengan Aldren Ye? Kekuatan Aldren Ye mungkin lebih mengancam. Tuan Sekte Dao tertawa dingin dan bertepuk tangan. Seketika dari dalam kegelapan muncul 3 pemuda. Kemunculan mereka hampir tidak menimbulkan suara apapun. Tatapan ketiga pemuda itu kosong dan dingin. Namun, Tuan pembunuh bisa merasakan aura yang sangat mengerikan dari tubuh mereka. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Ketiga pemuda ini ternyata semuanya adalah ahli tingkat alam Raja Void. Yang lebih mengejutkan, ketiga orang ini memiliki atribut energi yang sangat berbeda. Salah satunya dikelilingi oleh kilatan petir, yang lain memancarkan hawa dingin yang menusuk, dan yang terakhir di telapak tangannya berkobar api yang menyala-nyala. Es, petir, api. Ketiga orang ini terasa seperti satu kesatuan, tetapi masing-masing menguasai 3 elemen yang berbeda. Kalau mereka bertiga menyerangnya bersamaan dan dibantu dengan formasi, mungkin dalam 3 serangan saja dia pasti akan mati. Apakah ini rahasia Sekte Dao selama ini? Mereka telah memodifikasi para jenius bela diri. Ketiga pemuda itu berjalan ke arah Tuan Sekte Dao dan langsung berlutut. Salam kepada Tuan. Tuan Sekte Dao mengangguk lalu menatap Tuan pembunuh dengan penuh minat. Kalau ditambah dengan 3 orang ini, mereka adalah salah satu kartu truf dari Sekte Dao. Apakah kau yakin bisa menang? Tuan pembunuh langsung mengangguk dengan tegas. Tuan, aku yakin. Tuan Sekte Dao langsung sangat puas. Dia kembali duduk di kursi spiritualnya. Kalau begitu, buktikan kesetiaanmu. Persembahkan darah esensimu kepadaku dan jadilah budakku. Ekspresi wajah Tuan pembunuh langsung berubah drastis. Mempersembahkan darah esensinya menjadi budak. Bagaimana mungkin seorang penguasa zona pembantaian mau tunduk pada orang lain? Tuan pembunuh berkata, Tuan, bukankah ini berlebihan? Aku datang untuk mencari sekutu, bukan untuk menjadi budakmu. Kalau itu syaratnya, maka lebih baik aku pergi. Saat dia hendak pergi, dia mendapati bahwa 3 pemuda tadi sudah menghalangi jalannya. Tekanan dingin yang mereka pancarkan langsung membuatnya sulit bernapas. Ketakutan tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Tuan pembunuh berbalik dan berkata dengan dingin, Tuan, apa maksudmu dengan ini? Tuan Sekte Dao berdiri dan tersenyum sinis. Siapapun yang mengetahui rahasia Sekte Dao tidak punya pilihan, termasuk dirimu. Tentu saja kalau kau ingin melawan, silakan coba. Tapi lihat saja apakah mereka akan membiarkanmu. Wajah Tuan pembunuh langsung pucat pasi. Saat ini dia benar-benar tidak memiliki pilihan. Dia tidak seharusnya datang ke Sekte Dao sejak awal. Di depan 3 monster ini, satu-satunya pilihannya adalah tunduk.
Detik berikutnya dia terpaksa memaksa keluar setetes darah esensinya. Tuan Sekte Dao mengatupkan jarinya, dan darah itu langsung terserap ke dalam telapak tangannya. Tuan Sekte Dao berkata, "Bagus. Sekarang kau akan membawa 3 orang ini ke sebuah tempat. Sudah waktunya untuk membersihkan beberapa sampah." Tuan pembunuh bertanya, "Tuan, bagaimana dengan keberadaan Aldren Ye dan Duan Huaiyan?" Mata Tuan Sekte Dao sedikit menyipit, lalu dia berkata dengan santai, "2 orang itu sedang bersembunyi di puncak King Xuan. Mereka benar-benar berpikir bahwa Lin King Xuan yang telah mati masih bisa melindungi mereka. Sungguh lelucon."